hari ini ada pameran poster branding ya, di mana mahasiswa VCD 1 membuat poster yang isinya beberapa mock-up atau dummy dari beberapa brand ya. Untuk kelas saya di kelas F, D, dan E ada branding Farmanina ya, klinik Farmanina, ada WPP, produk makanan anjing peliharaan, terus ada produk apa? Oh ya, Villa Finder ya, sebuah aplikasi untuk pemesanan villa liburan ya. Yuk kita lihat, sekarang kita lihat kelas F. Ya, ini kelas F ya, Wolfpack Pub WPP ya. Ini ada karya dari Richard ya. Langsung ke posternya aja ya, Kerin ya. Terus ada karya Audrey, ada karya Grace, ada karya Danilo, ada karya Vanessa, ada karya Dea, ada karya Azara, ada karya Ancila, ada karya Cedric, ada karya Davalinda, ada karya Aska, ada karya Brendo, ada karya Amadeo, ada karya Chelsea. Bisa frontal gini nggak? Nggak usah, ya gini aja. Ya gitu, lurus ya, nggak apa-apa ya. Ada Gracia, ada karya Gracia, ada karya Olivia, ada karya Benito, ada karya Oliver, ada karya Caroline. Vulkannya nggak kepotong kan? Kepotong dikit. Kalau gitu ya udah miring, nggak apa-apa. Ya, Widya, ada karya Kusuma Widya, ada karya Nafil, ada karya Joylin. Ini packagingnya ya, terus dia ada jendelanya gitu, memperlihatkan makanan. Terus ada POP juga nih ya, karya Pasya, karya Felicia. Nah ini POP-nya menarik nih, raknya ya, POP POS. Ada karya Rainer, ada karya Sevira, ada karya Carmel, ada karya Malika, ada karya Felisa, ada karya Nicolin. Wah, ini raknya. Terus ada packaging, ada makanan kalengnya ya. Jadi di kelas branding ini membuat 4 media utama ya: identification, stationery set ya, collateral, sama gimmick ya, merchandise. Jadi ada gantungan kunci, stiker gitu. Nah, mahasiswa diminta untuk membuat mock-up selengkap dan sekreatif mungkin, disertai dengan hasil logo ciptaan, tagline ya dari satu semester ya, membuat karya untuk branding ini ya. Ini ada asmanya, ini kameramen Kerin, boleh dibalik coba. Nah, ini ya. Terus sama itu Queen ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas D ya, ke kelas D. Di pause dulu. Dah. Oke, ini kelas D ya. Kelas D brandingnya Farmanina. Jadi ini klinik kecantikan, perawatan rambut dan kulit ya. Di sini ada karya Jacqueline, ada karya Aloysius ya, ada karya Jedida, ada karya Excel, ada karya Chelsea ya. Oh ya, selain itu juga mahasiswa
menciptakan super graphic. Super graphic itu dekorasi untuk membuat desain-desain medianya ya sebagai elemen grafis. Itu disebut super graphic ya. Kita lanjut karya Cesia. Karya, oh ini lupa memberi nama nih ya. Ada karya Excel ya. Ada karya Laurencia ya. Ada karya Marcelina Sen. Ya, super grafiknya itu bisa diterapkan ke kursi, ke POP-nya ya, ke kursi kantor, ke lanyard ya, ke mug ya. Nah, ini super grafiknya. Nah, ini iklan berjalan ya di box truk ya. Terus ada karya Florencia Sicilia ya. Ini ceritanya booth exhibition nih ya. Jadi kalau Farmanina bikin pameran di mall ya, ini booth exhibitionnya. Terus juga ada signage juga ya, penerapannya ke berbagai media. Jadi Gabriel, nah ini booth juga nih di mall nih ya. Ini bagus nih ya. Ada karya Aileen, ada karya Catherine. Ini resepsionisnya ya, penerapan logo dan super grafiknya diterapkan dengan kreatif ya. Ada karya Angela, ada karya Natania, ada karya Marcelino ya, ada karya Teresa, ada karya Michelle Jane, ada karya Eugene, ada karya Celine Lasmana, ada karya Benedict Marvel, ada karya Angeline, ada karya Naufal, ada karya James Orion, ada karya Natasha, ada karya Valerian, ada karya Felicia Vanessa. Nah, ini dalam media ada yang disebut uniform. Uniform itu seragam pegawai dan staff. Jadi di sini ada security, ada terapisnya ya, ada customer service. Dia lengkap satu dua, ini sepasang ya, sepasang. Oh, ini security wanita nggak ada ya, security pria gitu ya. Ini signage-nya juga lengkap nih, di handle oleh Felicia ya. Ada karya Risela. Terakhir karya Elektra. Oke. Juga ada Asma ya. Asma Roger ya, Wit sama Kerin. Oke, kita lanjut. Pause dulu. Oke, kelas E ya. Ini brandingnya Villa Finder ya. Dia aplikasi seperti Booking.com, Agoda gitu ya. Jadi dia fokusnya villa-villa mahal ya, untuk booking villa-villa mahal untuk liburan ya. Di sini ada karya Jolin, ada karya Gregorius, ada karya Gaby, ada karya Yoselin, ada karya Muhammad Bintang, ada karya Rebecca, Kathleen Davina, Kesia ya, di super grafiknya, Olvina, Angel Ho. Nah, dia bikin maskot, terus ada maskotnya dibikin boneka bantal ya. Karya Matthew, Trisha, Jeff Van Dip Kaurmundi, Irene Lee, Angelica, Shirley, Chloe, Harvey, Natalie, Erlin Fikri, Titi Raharti,
Marsha Renatali, Asura Safa, Reynaldi, Natasha, Hazel Willy, Tesalonika, Kelly Yosi, ya. Oke, jadi poster-poster yang saya sebutkan tentu ada yang hasil nilainya maksimal, juga ada yang minim dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Contoh kekurangannya misalkan cetakannya blur, ya, terus kebalik logonya, warnanya nggak sesuai dan lain-lain, ya. Jadi yang mendapat nilai minim itu bisa menjadi cerminan evaluasi untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ya, jangan kecewa dengan nilai yang nanti diperoleh. Untuk yang nilainya tinggi, tetap semangat, tingkatkan lagi, dan tetap rendah hati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ini bagus banget, Farmanina. Brand yang mahal, terus kamu put together the logo sehingga bisa berasa sangat luxurious, mahal. And the color choices juga cocok, kayak very luxurious, mahal, dan nggak kayak it's general neutral gitu. Jadi bisa buat cowok, bisa buat cewek. Terus font choice-nya juga sangat bagus. Overall ini semua very balanced, very nice. Next, Hans Della. Ah iya, kamu yang inget ya. Hans Della, bagus banget ini. Sebenarnya minusnya mungkin color choicesnya agak terlalu fun. Cuman the logo itself is very nice dengan tagline-nya Blooming Confidence. Terus Farmanina, a hair brand focusing in hair transplant. Ini menggambarkan itu banget menurut aku dan berasa it's blooming, jadi kayak dinamis gitu logonya. Penerapannya juga bagus lah, jadi super grafiknya gitu masih senada dengan the logo. Good job. And Natasha Setiawan. Ini tadi aku lihat ini terus kayak lucu banget karena kamu tetap pakai the brand colors dari Farmanina yang sebenarnya. Cuman the way you use it dan gabungin warna-warnanya itu berasa dia jadi elevated, lebih fresh, nggak suram gitu loh. Padahal warnanya kan kayak rentan suram ya, hijau dengan shade ini. And the logo itself very nice, kayak tied together dan berasa you know it's for like something clean, dan karena ini a hair clinic jadi tahu ini like resembles hair gitu. Dan karena ada penggunaan yang kayak garis putus-putus, garis yang lebih tipis, tapi ada juga the strong one yang kayak F-nya itu menurut aku shows kayak growth in hair. Good job. Dadah. Hai, Kelly, kamu termasuk top 3-ku. Jadi, kenapa aku milih Kelly itu jadi top 3? Secara logo, secara identity, ini sangat inline dengan yang sudah dibicarakan dari awal. Jadi, konsistennya jelas banget ada. Dan visualnya itu nggak too much. Elemennya itu satu sama lainnya harmoni gitu. Aku suka banget style-nya. Dan tetap rapi, tetap simple, tapi tetap dapet eksklusifnya gitu deh. Kritikku 1, Kelly. 1 mokapmu kebalik. Udah itu aja, tapi nice. Nice. Overall, mantap. Oke. Kayak yang siapa sih? Pojok kan? Enggak, yang ini. Gaby, kamu juga adalah top 3-ku. Soalnya secara overall, implementasimu tuh bagus banget. Penggunaan elemen, aku suka karena cara kamu menempatkan super graphic. Super graphicnya ditaruhnya tuh enak gitu menurutku. Terus secara color itu sangat amat works. Dan ini kelihatan banget kalau misalkan memang lagi promo untuk villa. Dan layoutingnya rapi, pemilihan fontmu bener, kamu konsisten dalam memilih font. Udah gitu, emang bagus aja, aku suka gitu.
nggak ada apa-apa lagi. Ya udah. Kok gue mujinya ngegas sih? Greg. Nah, ini juga Greg adalah top 3ku. Udah jelas dari awal aku suka banget sama identity-nya. Logo dari awal, pictorialnya itu sangat amat sesuai juga dengan keyword key visualnya Greg. Colornya juga tetap cheerful, playful, tapi tetap bisa ngeliat sisi dari kayak eksklusifnya, kayak ini tetap friendly ke customer kayak gitu. Jadi aku suka vibe-nya yang dibawain sih sebenarnya. Dan kalau ngelihat memang implementasi dan desain rapih, Paul. Kamu paham grid, nice, bagus banget karena kamu paham grid. You can count on us. Yes, true, nice. Ya gue cuma pilih 3 doang kan. Oke, udah. Kayak punya Cherise Velika. Bagus banget. Komposisinya pas walaupun pakai illustration yang kayak riskan untuk tidak balance, cuman dia makes it work. Dan illustrationnya sama fontnya, brand fontnya itu senada gitu, satu vibe. Terus color paletnya juga pas banget, kayak friendly and warm buat pets sama kayak parents gitu yang kayak punya pets, pasti mereka cocok melihat ini. Terus Caroline Christophania. Ini bagus banget sebenarnya, brandingnya very unique. Kayaknya kalau orang lihat ini mereka bakal langsung ingat, dan minimalis, which I like karena kayaknya cocok aja gitu di modern age sekarang. Cuman sayangnya aja color exploration-nya kurang. Jadi kayak ini semua kuning, which is cocok buat pets. Cuman kalau di explore green sama red-nya lebih banyak, kayaknya itu bisa very nice. Kayak ada yang kelewat ya. Nanti deh, ini dulu aja. Oh ya, ini sebelahan. Grace Alexandra. Ini bagus banget, so friendly, so playful, kayak fresh gitu buat a pet brand yang biasa rada kaku gitu nggak sih? Yang ini rasanya sangat playful dan berasa jadi tahu ini for pets gitu, karena pets kan suka ngajak main, they bring us happiness, dan warna-warna choicesnya juga bagus banget. The font yang dipakai juga sebenarnya spacingnya agak kurang mepet dikit, cuman karena ujungnya rounded jadi cocok sama illustrationnya. Very nice. Dan last one, Audrey Abigail. Ini lucu banget. I like the illustration. Ini kayak aku bilang tadi lah, kayaknya kalau orang lihat ini terus mereka pernah beli sekali, mereka bakal inget lagi from the logo gitu, karena it's quite iconic. Dan aku inget di kelas pas dia lagi bimbingan itu, dia cerita like ini ada vegetables dan daging, jadi kayak a balanced meal for pets, which is very nice for a pet brand yang jual makanan. Terus colorsnya juga colorful, cuman nggak yang gonjreng, jadi masih berasa warm, jadi cocok for pet brands. Good job! Halo teman-teman kelas D, terima kasih udah jadi mahasiswa-mahasiswa yang baik selama aku menjadi asma kalian. Terima kasih udah memberikan aku kenangan dan juga pengalaman, karena ini bakal jadi periode asma terakhir aku sebelum TA. Jadi kayak buat kalian, terima kasih sudah memberikan warna di dalam hidup aku, dan juga kayak semangat buat os-osnya yang lain juga. Kayak setelah melihat perkembangan kalian dari awal VCD 1 sampai sekarang kalian udah pamerkan poster, dan hasil-hasilnya ada yang improve banget, ada yang kayak berkembang. Itu aku sangat senang lihat perkembangan dari teman-teman semuanya. Semangat buat os-osnya, terutama juga jangan lupa dikelarin GSM dan juga logbooknya. Semoga hasil yang kalian sudah usahakan akan menghasilkan hasil yang maksimal.
dan juga semoga kedepannya perkuliahan kalian lancar dan juga nilainya bagus-bagus deh pokoknya. Semangat anak kelas D. Ya. Halo semuanya, nama aku Gina Priscila. Aku Asma, Visi 2 kelas E. Jadi terima kasih banget kelas E udah seru dan kooperatif banget selama 1 semester ini. Aku juga senang banget bisa belajar dan sharing bersama kalian semua di kelas. Dan menurut aku tuh kelas E asik banget dan cukup aktif selama kuliah berlangsung. Dan semoga setelah mata kuliah ini kalian bisa menjadi semakin berkembang lagi ke depannya dan juga semakin pede untuk eksplor ide-ide baru dan juga tetap semangat berkarya terus ya. Sukses selalu buat kalian semua. Halo semuanya, buat teman-teman kelas F dan juga Paleo, aku mau ngucapin congrats, akhirnya kalian sudah bisa menuntaskan visi di satu kalian, yang dimana akhirnya kalian udah bisa pameran di lobby B, pameran pertamanya kalian. Dan juga di sini aku Roger selaku Asma dari kalian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Paleo karena sudah membimbing aku selama ini. Ini juga first time aku jadi Asma, bener-bener dibimbing banget, diajarin gimana caranya input nilai, sampai gimana caranya menangani mahasiswa dan segala macam. Pokoknya aku sangat amat senang bisa menjadi Asmanya Paleo dan juga bisa belajar banyak banget dari pengalaman aku di Asma ini. Dan tentunya juga nggak lupa buat anak-anak kelas F, kalian keren-keren banget. Aku bener-bener dari awal ngeliat banget perkembangan kalian yang mungkin dulunya desainnya masih bingung-bingung, masih bimbang-bimbang, layoutnya masih terlalu kaku, sehingga waktu hari H pameran aku ngeliat kalian tuh udah bener-bener all out, udah explore juga, dan banyak banget yang improve jauh banget, jadi nilainya bagus banget di pameran. Aku bener-bener bangga dengan kalian juga anak-anaknya seru, terus kayak sangat terbuka, open banget. Mungkin yang dulu kita awalnya hanya sekedar asistensi aja sedikit ragu, tapi makin ke akhir kita udah bisa ngobrol bareng, bahkan sampai ada yang cerita-cerita juga ke aku. Aku senang banget bisa jadi Asma kalian. Semoga kedepannya kalian sukses terus, bisa lancar terus visi 2, visi 3, untuk matkul-matkul kuliah lainnya juga bisa selalu sukses. Oke, segitu aja dari aku. Mohon maaf jika selama ini aku ada salah kata atau mungkin salah perbuatan, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Bahkan sampai kayak ada yang chat aku di subuh-subuh, di malam hari, itu sering banget dari anak-anak kelas F. Tapi aku sangat amat senang untuk bisa membantu kalian gitu. Once again, thank you guys and good luck.